Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Hari ini, kita akan melanjutkan cerita Penghuni Rumah Tua. Penghuni Rumah Tua bagian 4. Beberapa bulan setelah kejadian tragis yang menimpa Pak Joko dan Doni, berita tentang rumah tua itu menyebar ke seluruh kota. Tak ada yang berani mendekati, apalagi masuk ke dalam rumah itu. Namun, desas-desus mengenai makhluk yang menghuni rumah tersebut menarik perhatian seorang paranormal terkenal bernama Arman. Ia sudah terbiasa menangani kasus-kasus angker dan percaya bahwa dengan kemampuannya, ia bisa menghentikan kutukan yang menghantui rumah itu. Arman membawa tim kecilnya yang terdiri dari 2 asisten, Sinta dan Bayu. Mereka tiba di rumah tua pada sore hari, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Meskipun terlihat kusam dan tak terawat, rumah itu masih memiliki aura misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Arman memandang rumah itu dengan penuh keyakinan. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya, jimat pelindung, ritual pemurnian, dan perawatan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Sesuatu yang sangat kuat berdiam di sini, kata Arman kepada timnya. Kita harus berhati-hati, jangan melihat ke dalam cermin terlalu lama. Sinta dan Bayu mengangguk. Mereka sudah sering bekerja dengan Arman, tetapi kali ini mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar rumah begitu berat, seolah ada kekuatan yang menolak kehadiran mereka. Mereka masuk ke dalam rumah dengan membawa perlengkapan di dalam. Ruangan-ruangan terlihat persis seperti yang diceritakan orang-orang, gelap, dingin, dan dipenuhi cermin di setiap sudut. Arman mulai merasakan kehadiran yang sangat kuat dari loteng. Kita akan mulai dari atas, ucapnya, sambil berjalan menuju tangga yang menuju loteng. Setelah menaiki tangga, mereka tiba di loteng, di mana cermin besar yang telah retak masih berada di sana. Arman mulai merapal mantra pemurnian, sementara Bayu memasang beberapa alat untuk mendeteksi keberadaan energi gaib. Suasana semakin tegang, hingga tiba-tiba cermin retak itu mengeluarkan suara gemeretak. Bayangan samar muncul di balik cermin, seperti sosok seseorang yang terperangkap di dalamnya. Sinta yang tidak sengaja menatap cermin itu terlalu lama, merasakan tubuhnya ditarik. Pak Arman, teriaknya dengan mata yang mulai kosong. Tatapannya terpaku pada cermin. Arman segera menghampiri dan menarik Sinta menjauh. Namun, terlambat mata Sinta telah berubah. Tatapannya hampa dan dingin, seperti Doni dan Pak Joko yang sebelumnya terperangkap. Sinta, bertahanlah, seru Arman. Tapi Sinta tiba-tiba tertawa pelan. Bukan dengan suaranya sendiri, mereka semua sudah milik kami. Suara wanita itu terdengar keluar dari mulut Sinta, yang kini sudah diambil alih. Bayu yang ketakutan mencoba mengeluarkan jimat pelindungnya, tetapi cermin-cermin di seluruh ruangan mulai bergetar. Dari retakan-retakan itu, sosok-sosok hitam mulai keluar, membentuk bayangan yang mengelilingi mereka. Arman tahu bahwa mereka telah membangunkan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka duga. Bayu, cepat bantu aku, teriak Arman sambil meletakkan jimat di sekitar Sinta, mencoba menahannya agar tidak sepenuhnya dirasuki. Namun, Sinta mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tubuhnya berputar dengan gerakan cepat, seolah dikuasai oleh kekuatan lain. Di tengah kekacauan, Bayu melihat sesuatu dari cermin besar yang membuat darahnya membeku dari dalam cermin. Doni dan Pak Joko berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Doni, yang kini tak lebih dari sebuah bayangan, berbicara dengan suara serak, kalian tidak akan keluar dari sini. Kutukan ini tidak bisa dihentikan. Arman tidak menyerah. Ia terus merapalkan mantra dan melemparkan jimat ke cermin besar, berharap bisa memutus koneksi antara dunia mereka dan dunia cermin. Tapi setiap kali ia mencoba, bayangan semakin kuat, menyeret Sinta lebih jauh ke dalam kegelapan. Sinta sudah terlalu dalam, bisik Bayu dengan suara gemetar. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Arman menolak menyerah. Tidak. Kita harus mencoba. Namun, sebelum ia bisa melakukan apa-apa lagi, Sinta tiba-tiba tertawa keras dan tubuhnya melayang ke udara, digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari cermin besar itu, sosok wanita tua muncul, wajahnya penuh kebencian. Kalian sudah datang terlambat, katanya dingin. Ini adalah dunia kami sekarang. Arman dan Bayu berusaha melarikan diri, tetapi cermin-cermin di sepanjang rumah mulai pecah, menciptakan gelombang energi jahat yang menutup semua pintu keluar di depan mereka.
cermin terakhir yang tersisa memperlihatkan wajah-wajah familiar Doni, Pak Joko, dan kini Sinta. Semua terperangkap di dalam dunia cermin. Dalam keputusasaan, Arman tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Ia meraih benda pusaka terakhirnya, sebuah pisau kecil yang diberkati. Ia tahu jika ia menghancurkan cermin besar itu dengan pusaka ini, ia mungkin bisa menutup gerbang antara dunia mereka dan dunia cermin. Tetapi risikonya besar. Jika gagal, mereka semua akan terperangkap selamanya. Tanpa ragu, Arman menghantamkan pisau itu ke cermin besar. Suara retakan keras menggema, dan seluruh rumah mulai bergetar. Namun, alih-alih menghancurkan cermin itu meledak dalam cahaya menyilaukan, menarik semua yang ada di sekitarnya ke dalam. Arman dan Bayu merasakan tubuh mereka terseret, seolah ditarik ke dalam kehampaan, dan kemudian segalanya gelap. Ketika matahari terbit keesokan harinya, rumah tua itu kembali sunyi, tidak ada jejak Arman, Bayu, atau Sinta. Rumah itu tampak tenang, namun di dalam cermin-cermin yang tersisa, bayangan samar mereka masih terlihat, terperangkap di dalamnya. Menunggu seseorang yang cukup berani untuk memasuki rumah itu dan melepaskan mereka dari kutukan abadi. Tapi siapa yang akan berani datang lagi? Kutukan rumah tua itu ini semakin kuat, memakan siapa saja yang mencoba melawannya. Dan dari balik cermin, para penghuni yang terjebak hanya bisa menunggu dengan hampa, bagian dari kegelapan yang tak pernah bisa dihancurkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sambungan cerita tentang penghuni rumah tua dan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.